Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum midad dhaharil lam yakun syai'am mazkura. Bukankah telah datang kepada manusia suatu waktu dari masa yang ia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Kita sampai ke dalam surat Al-Insan, surat yang artinya terjemahnya adalah manusia. Di sini Allah menerangkan proses penciptaan manusia yang diawali dengan Allah menekankan bahwa engkau sebelum ada namamu, sebelum ada fisikmu, sebelum ada wujudmu, sebelum ada cikal bakal dirimu, ada suatu masa yang engkau bahkan belum memiliki suatu pandangan tentang dirimu, wahai manusia. Dan di situ Allah mengklaim sudah ada hubungan antara Allah dengan dirimu sebelum engkau terwujud, sebelum engkau tercipta, sebelum engkau menjadi manusia yang bernama, manusia yang memiliki karakter, manusia yang memiliki kemampuan untuk merefleksikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Surat Al-Insan adalah bukti empiris karena tahu betul bagaimana mereka yang tidak mempercayai adanya Tuhan, mereka yang mengklaim dirinya adalah benar-benar tidak percaya adanya Tuhan adalah yang paling benar versi mereka. Makanya Allah mengatakan, hai engkau yang tidak percaya dengan adanya Tuhan yang maha besar, dengan tidak percaya adanya Tuhan yang wajib engkau sembah, wajib engkau junjung, wajib engkau muliakan. Sebelum engkau memiliki kemampuan berbicara bahwa engkau tidak percaya, engkau meyakini bahwa tidak ada Tuhan, ada suatu masa sebelum kau tercipta kau sudah terhubung denganku. Allah berkata seperti itu. Klaim Allah terhadap manusia dalam hal ini adanya hubungan sebelum mereka tercipta itu tidak ada di kitab-kitab yang lain. Mau kalian korek-korek Injil sampai ke paling dalam, mau kalian korek-korek Taurat, mau kalian korek-korek Tripitaka, Weda, kitab apapun, saya pastikan tidak akan ada kalian menemukan bagaimana klaim Tuhan bahwa engkau sebelum tercipta, engkau sebelum menjadi suatu entitas, sebelum engkau menjadi manusia, engkau sudah berhubungan denganku, kata Allah. Tidak ada, hanya di Al-Quran. Bukankah telah datang kepada manusia suatu waktu, suatu masa yang ia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Seorang suami istri mungkin memiliki visi kedepannya adalah ingin memiliki sebuah anak. Kalau laki-laki nanti namanya akan diberikan ini, perempuan akan diberikan ini. Entah bagaimana itu dalam pandangan suami istri itu ingin mendidik anaknya seperti apa, kelak cita-citanya nanti kalau bisa seperti apa. Sebelum kedua suami istri ini melakukan persetubuhan, sebelum suami istri ini melakukan suatu hal yang akan melahirkan suatu anak, Allah sudah mengklaim sebelum mereka melakukan itu, aku sudah punya hubungan dengan yang namanya mungkin anak ini akan terwujud atau tidak. Suatu masa yang sangat jauh. Makanya di dalam dunia kuantum itu, sperma yang kita lihat itu, yang kalau di dalam mikroskop itu coba saja satu volume kecil sperma itu dilihat itu berapa banyak jutaan sel sperma itu. Bahkan sebelum itu sudah di dalam dan itulah maha gaibnya Allah memastikan. Hampir bisa dipastikan Allah klaim-klaimnya itu adalah untuk menangkis klaim-klaim yang mereka tidak
percaya kepada Tuhan untuk menagih klaim-klaim kaum kafir. Dalam hal ini tentu saja kaum kafir Quraisy, karena mereka berpendapat hakku dong untuk tidak percaya kepada Tuhanmu Muhammad. Aku percaya kepada berhala-berhala yang kami sembah dari nenek moyang kami. Yang sekali lagi, kalau klaim itu dibawa oleh mereka, nenek moyang dari mana? Sekali lagi, Ibrahim tidak pernah menyembah berhala. Makanya Allah menurunkan, katakan itu kepada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang mendustakan engkau, yang mendustakan Al-Quran. Aku sudah punya hak atas mereka sebelum mereka tercipta. Yang kelak nanti akan mereka lihat sendiri klaim-klaim mereka itu di hari penghisapan nanti. Karena apa yang aku bawakan kepada mereka, Rasul yang aku kirimkan kepada mereka, Nabi yang aku kirimkan kepada mereka adalah semata-mata untuk kebaikan mereka, tidak untuk kebaikanku. Karena aku kasihan melihat mereka benar-benar disesati oleh iblis laknatullah. Katakan kepada mereka, ada suatu masa di mana mereka belum terjadi, bahkan mereka belum disebut namanya, bahkan mereka belum terpikirkan untuk apa mereka hidup. Aku sudah ada pada saat itu dengan mereka. Dan banyak hadis-hadis mistik untuk mengcover hal-hal semacam ini. Entah itu bagaimana membentuk penciptaan akal, bagaimana membentuk penciptaan hati, membentuk penciptaan hawa nafsu, belum itu bagaimana rumitnya itu manusia tercipta dari Allah. Dan sekali lagi ketika klaim mereka manusia tercipta itu hanya kebetulan saja, dari perkembangan evolusi yang umurnya jutaan, yang bahkan klaim-klaim barat adalah kita itu dulu awalnya dari hewan bersel satu di air laut. Kita ini dulu kecebong, terus berevolusi jadi dinosaurus, jadi apa, jadi monyet, jadi apa, sampai jadi manusia. Ya nggak apa-apa kalian kalau percaya hal itu. Kalau kalian tidak menistakan manusia, kalau kalian tidak menggenosida manusia, kalau kalian merawat alam semesta, mudah-mudahan kalian selamat. Karena memang di dalam diri hati kalian adalah benar-benar mengabdikan diri untuk ilmu pengetahuan. Namun kalau kelakuannya sampai kayak kaum kafir Quraisy, klaim-klaim mereka itu adalah untuk mencemoohkan Muhammad, menghinakan Muhammad. Apa hakmu Muhammad harus aku percaya kepada Tuhanmu? Engkau sama aku lebih tua aku. Begitu. Kalau sampai halnya jadinya seperti itu, ya udah urusannya kembali lagi Allah selalu berkata, hakmu adalah menyampaikan apa yang aku sampaikan. Selebihnya itu adalah urusanku, keras kepalanya mereka. Dan sekali lagi surat ini aku tujukan untuk mereka sampaikan sebelum mereka tercipta, sebelum mereka menjadi sesuatu, sebelum mereka memiliki nama. Aku sudah punya hak atas kehidupan mereka dahulu. Bagaimana itu akal tercipta prosesnya. Di dalam hadis mistik itu dia dipanaskan 1000 tahun di tempat yang paling panas, lalu 1000 tahun di tempat yang paling dingin, sehingga manusia dengan akalnya mampu beradaptasi di tempat yang paling panas sekalipun, bahkan di tempat yang paling dingin sekalipun. Jadi jangan heran kalau di kutub utara manusia bisa hidup, pun jangan heran kalau di gunung berapi yang paling panas manusia pun bisa hidup, karena akal sudah ditempa oleh Allah sebelum mereka menyatu menjadi manusia. Lalu bagaimana hati tercipta, prosesnya. Lalu bagaimana hawa nafsu tercipta, prosesnya. Hawa nafsu yang senantiasa, hai engkau hawa nafsu, berpalinglah kepadaku. Sampai 3 kali dia tidak mau berpaling. Luar biasa bagaimana pengingkaran hawa nafsu terhadap Tuhannya. Jadi jangan heran kalau manusia itu sangat sulit untuk diberitahu tentang kebenaran, tentang kesucian, tentang keadilan, tentang yang baik-baik. Karena hawa nafsu itu luar biasa. Namun hawa nafsu juga yang dapat memakmurkan alam semesta, yang dapat membangkitkan manusia dari kesedihan, keceriaan. Pada ujungnya bersyukur
banyak hikmah di dalam surat Al-Insan. Alhamdulillahirabbil alamin.